Ritual Jawa sederhana. Sebelum tidur, letakkan tangan di dada. Ucapkan, "Aku dudu jabatan. Aku manungso sing sinau. Aku bukan jabatan. Aku manusia yang belajar." Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Cahayu, Cah Bagus, pewaris Agung Nuswantara. Malam ini aku tidak mengajakmu ke gunung, tidak ke gua, tidak ke makam keramat. Aku hanya mengajakmu ke tempat paling angker zaman modern. Kantor. Iya, kantor. Tempat orang berpakaian rapi, tapi batinnya sering lebih kusut dari benang layangan. Di sana, senyum bisa jadi senjata, ucapan bisa jadi racun, dan pujian sering hanya topeng dari iri yang kepanasan. Orang bilang, "Aku nggak iri kok, cuma heran." Nah, itu kalimat khas orang iri yang belum lulus kejujuran batin. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, "Sirah gadah, ati kudu wening." Kepala boleh penuh pikiran, tapi hati harus tetap bening. Masalahnya di kantor modern, kepala penuh target, hati penuh dengki. Teman naik jabatan, kita nyengir sambil mikir, pasti ada orang dalam. Teman dipuji bos, kita manggut-manggut, tapi batin ngomel, cuma penjilat. Padahal yang menjilat itu bukan lidah, tapi iri yang haus pembenaran. Dalam serat Gatoloco, ada sindiran keras tentang manusia sok suci. Wong sing ngaku resik, biasane lagi nutupi rereget. Orang yang paling sering mengaku bersih, biasanya sedang menutupi kotorannya sendiri. Iri dengki itu licik. Ia jarang muncul sebagai monster. Ia lebih suka menyamar jadi keprihatinan palsu, kritik sok objektif, nasihat yang diselipi racun. Di kantor modern, iri itu bukan teriak, tapi berbisik. Dia nggak sepinter itu kok. Dia cuma hoki. Dia nggak pantasnya di situ. Padahal yang merasa tidak pantas itu bukan dia, tapi batinmu yang merasa tertinggal. Dalam serat Centini disebutkan, dengki iku geni sing mangan omai dewe. Iri dengki adalah api yang membakar rumahnya sendiri. Artinya, orang yang iri bukan merusak orang lain dulu, tapi merusak jiwanya sendiri pelan-pelan. Cahayu, Cah Bagus, pewaris Agung Nuswantara. Rejeki itu seperti bau masakan. Kalau kamu sibuk mengendus dapur tetangga, punyamu sendiri bisa gosong. Ilmu Jawa tidak pernah mengajarkan mengusir iri dengan marah. Ia mengajarkan membersihkan batin, bukan mengutuki orang. Karena iri bukan makhluk luar, ia makhluk dalam. Dan musuh paling berat bukan yang duduk di seberang meja. Sekarang kita buka sedikit ilmu, biar tidak cuma mistis, tapi juga ilmiah. Dalam psikologi modern,
iri muncul karena rasa kurang, takut kalah, harga diri rapuh, identitas bergantung pada pengakuan. Dalam bahasa Jawa, ini disebut ati ora kepenak amarga banding. Hati tidak nyaman karena membandingkan. Leluhur Jawa sejak dulu tahu membandingkan itu racun batin. Dalam pitutur Semar, uripe aja diukur nganggo uripe wong liya. Hidup jangan diukur dengan hidup orang lain, karena hidup itu bukan lomba lari, ia lebih mirip perjalanan. Ada yang naik kereta, ada yang jalan kaki, ada yang nyasar dulu baru sampai. Dalam serat Durmo Gandul disebutkan bahwa iri lahir dari rasa kepingin ngungkuli, keinginan mengungguli tanpa mematangkan diri. Orang ingin di atas, tapi malas menumbuhkan isi, maka ia memilih menjatuhkan yang lain lewat bisik-bisik. Di kantor, ini muncul sebagai gosip halus, laporan yang dipelintir, senyum depan tikam belakang. Padahal dalam negara Kertagama, Mojopahit kuat bukan karena iri, tapi karena saling ngisi. Ada ungkapan, rukun agawe santoso. Rukun membuat kuat, bukan rukun asal aku paling hebat. Ilmu Jawa melihat iri sebagai ketidakseimbangan unsur batin. Dalam ajaran kebatinan, manusia punya rasa, cipta, karso. Kalau rasa kering, cipta penuh curiga, karso haus pengakuan, lahirlah iri dengki. Secara ilmiah, otak orang yang iri lebih aktif di bagian amigdala, pusat emosi takut dan marah. Sedangkan orang yang bersyukur, bagian prefrontal korteks lebih aktif, pusat kesadaran, logika, dan ketenangan. Jadi, iri itu bukan cuma dosa spiritual, tapi juga kebiasaan saraf. Makanya, iri bisa dilatih dan bisa dihapus dengan latihan juga. Dalam lontar Jawa kuno ada laku yang disebut ngademati dudu ngademake wong liya. Mendinginkan hati sendiri bukan menyuruh orang lain berubah. Ilmu Jawa tidak menyuruhmu mengubah teman sekantor. Ia menyuruhmu mengolah batin sendiri agar tidak jadi sarang api. Karena kantor bisa jadi ladang rejeki atau ladang penyakit batin. Semua tergantung, hatimu itu ladang padi atau ladang duri. Ritual Jawa ilmiah untuk mengusir iri di kantor. Sekarang kita masuk ke laku. Bukan klenik, bukan jampi aneh, tapi ritual Jawa yang masuk akal. Dalam tradisi Jawa, ritual bukan untuk pamer gaib, tapi untuk mendidik batin. Ada laku sederhana yang diambil dari pitutur tuwa. Wening, eling, waspada. Jernih, sadar, dan hati-hati. Pertama, wening. Setiap pagi sebelum kerja, duduk sebentar. Tarik nafas pelan, ucapkan dalam hati. Aku kerja bukan untuk mengalahkan orang, tapi untuk menumbuhkan diriku. Ini bukan mantra. Ini sugesti positif. Dalam ilmu saraf, kalimat yang diulang akan membentuk jalur pikiran baru. Kedua, eling. Saat melihat
teman dipuji, jangan langsung membandingkan. Ucapkan dalam hati, rejeki ora ketukar, rejeki tidak tertukar. Ini pitutur Jawa, artinya yang jadi jatahmu tidak bisa diambil orang lain. Secara psikologis, kalimat ini menenangkan otak, mengurangi rasa ancaman sosial. Ketiga, waspada. Saat mulut ingin ngomel, tanya dulu ke diri. Ini membantu atau cuma melampiaskan iri? Kalau jawabannya melampiaskan, diam. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna menang bukan karena bacok, tapi karena menguasai diri. Ada juga ritual air sederhana dari tradisi Jawa. Ambil air putih pagi hari, tahan gelasnya, ucapkan pelan. Bening kayak banyu, lego kayak langit. Minum dengan sadar. Secara ilmiah, air tidak punya kekuatan gaib. Tapi sugesti dan kesadaran mempengaruhi sistem saraf otonom. Artinya, bukan airnya yang sakti, tapi kesadaranmu saat meminumnya. Dalam serat Sutosomo ada ajaran, menang tanpa ngasorake. Menang tanpa merendahkan. Artinya, sukses tanpa membuat orang lain jatuh. Itulah ilmu Jawa sejati. Bukan ilmu menjatuhkan, tapi ilmu menumbuhkan. Saudara, di kantor kau boleh bersaing, tapi jangan beracun. Karena iri itu seperti minum racun sambil berharap orang lain mati. Lucu, tapi sering terjadi. Mulai hari ini, kalau iri datang, jangan dilawan dengan marah. Ajak ia duduk dan tanyakan, apa yang sebenarnya kurang di dalam diriku? Karena iri bukan musuh, ia hanya alarm yang menandakan ada bagian dirimu yang belum kau rawat. Dan tugasmu bukan mematikan alarm, tapi membenahi rumah batinmu sendiri. Cah ayu, cah bagus. Kadang iri tidak datang dengan wajah seram. Ia datang pakai baju sopan, berdasi, berkerudung, berjas rapi. Ia tersenyum, mengucap, "Aku cuma peduli." Padahal di balik peduli ada ingin unggul. Di balik nasihat ada ingin menjatuhkan. Dalam serat Gotoloco ada sindiran. Sing tuture alus ora mesti atine resik. Yang tutur katanya halus belum tentu hatinya bersih. Di kantor, iri sering berubah jadi kritik berlebihan, kepedulian yang mengintai kesalahan, laporan yang dibungkus kebaikan. Orang berkata, "Aku hanya mengingatkan bos." Padahal yang diingatkan adalah kesalahan kecil yang sengaja dibesarkan. Leluhur Jawa sudah tahu, lidah itu lebih tajam dari keris. Dalam Kidung Sunda, ada kisah kehancuran karena bisik-bisik iri yang meracuni kepercayaan. Iri bukan soal orang lain hebat. Iri soal kita belum damai dengan diri sendiri. Secara ilmiah, orang yang iri mengalami yang disebut
social comparison anxiety. Otak merasa terancam bukan oleh bahaya nyata, tapi oleh keberhasilan orang lain. Makanya, orang iri mudah lelah karena ia bukan hanya bekerja, tapi juga mengawasi hidup orang lain. Ilmu Jawa menyebut ini nglalekake dalanmu amarga ndelok dalane wong. Melupakan jalanmu sendiri karena sibuk menatap jalan orang. Cah ayu, cah bagus, kalau kamu terus melihat spion, kapan kamu melihat ke depan? Kisah nyata, kantor, iri, dan kejatuhan pelan-pelan. Aku pernah bertemu seorang pegawai, rajin, pintar, tapi hatinya tidak tenang. Setiap ada temannya dipuji, ia langsung mencari celah. Bukan untuk memperbaiki, tapi untuk membuktikan dia juga salah. Awalnya, ia dianggap teliti. Lama-lama ia dianggap beracun. Bos mulai ragu, teman mulai menjauh. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia tidak pernah bahagia melihat orang lain naik. Dalam Pararaton, banyak kisah pengkhianatan lahir dari iri, bukan dari kekurangan senjata. Orang itu akhirnya dipindah, bukan karena bodoh, tapi karena batinnya berisik. Dalam pitutur Jawa, ati rame, urip ora tentrem. Hati ribut, hidup tidak tentram. Secara psikologi, orang yang iri mengalami stres kronis ringan. Kortisol naik, tidur tidak nyenyak, emosi mudah meledak. Artinya, iri itu penyakit perlahan, tidak langsung mati, tapi menggerogoti dari dalam. Kantor bukan menghancurkannya, irilah yang melakukannya. Kisah nyata, kantor, iri, dan kejatuhan pelan-pelan. Aku pernah bertemu seorang pegawai, rajin, pinter, tapi hatinya tidak tenang. Setiap ada temannya dipuji, ia langsung mencari celah, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk membuktikan dia juga salah. Awalnya, ia dianggap teliti. Lama-lama ia dianggap beracun. Bos mulai ragu, teman mulai menjauh. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia tidak pernah bahagia melihat orang lain naik. Dalam Pararaton, banyak kisah pengkhianatan lahir dari iri, bukan dari kekurangan senjata. Orang itu akhirnya dipindah, bukan karena bodoh, tapi karena batinnya berisik. Dalam pitutur Jawa, ati rame urip ora tentrem, hati ribut hidup tidak tentram. Secara psikologi, orang yang iri mengalami stres kronis ringan, kortisol naik, tidur tidak nyenyak, emosi mudah meledak. Artinya, iri itu penyakit perlahan, tidak langsung mati, tapi menggerogoti dari dalam. Kantor bukan menghancurkannya, irilah yang melakukannya. Iri, ilmu gaib, dan penyakit batin.
Cahayu, Cah Bagus, ada orang bilang, aku diganggu ilmu orang. Padahal yang paling sering mengganggu hidup manusia itu bukan santet, tapi iri yang dipelihara sendiri. Dalam Serat Darmo Gandul disebutkan bahwa ilmu hitam paling kuat adalah niat jahat yang dipelihara lama. Karena niat itu bukan angin, ia energi. Dan energi mengikuti arah pikiran. Secara ilmiah, emosi negatif yang lama mempengaruhi sistem imun. Stres kronis menurunkan daya tahan tubuh. Jadi, orang yang iri lama-lama bukan cuma sakit batin, tapi juga sakit badan. Ilmu Jawa menyebut ngluku batin nganggo loro, membajak batin dengan penderitaan sendiri. Di kantor, orang yang iri sering merasa cepet capek, gampang emosi, curiga berlebihan, merasa selalu dizolimi. Padahal yang dizolimi itu bukan oleh orang lain, tapi oleh pikirannya sendiri. Kisah saat iri dianggap ilmu tinggi. Ada orang yang bangga, aku punya ilmu supaya dia jatuh. Padahal yang jatuh duluan biasanya batinnya sendiri. Dalam kisah-kisah Jawa kuno, orang yang mengandalkan iri tidak pernah berakhir mulia. Dalam para raton, pengkhianat sering mati bukan oleh musuh, tapi oleh kawan sendiri karena tidak dipercaya. Aku pernah mendengar kisah nyata. 2 pegawai bersaing. Yang satu bekerja diam-diam, yang satu sibuk mengatur jatuhnya lawan. Yang bekerja naik, yang mengatur jatuh karena kebohongannya terbuka. Dalam pitutur Jawa, sing nandur angin bakal ngunduh badai. Yang menanam angin akan menuai badai. Secara psikologi, orang yang suka menjatuhkan akan kehilangan kepercayaan sosial. Tanpa kepercayaan, karier seperti perahu bocor. Benteng Jawa, menjaga diri dari iri orang lain. Sekarang bukan cuma soal mengusir iri dari dirimu, tapi juga melindungi diri dari iri orang lain. Dalam ilmu Jawa, perlindungan bukan pakai jimat, tapi pakai sikap. Pitutur tua berkata, sing ati resik orang gampang kena racun. Yang hatinya bersih tidak mudah kena racun. Kalau kamu jujur, bekerja rapi, dan tidak suka pamer, orang sulit mencari celah. Secara ilmiah, orang yang konsisten dan transparan lebih sedikit diserang karena tidak memberi ruang tafsir negatif. Laku sederhana, jangan pamer keberhasilan, jangan membuka rahasia kerja sembarangan, jangan ikut gosip. Ini bukan takut, ini waspada. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna menang karena rendah hati, bukan karena sombong. Ritual Jawa sederhana. Pagi hari, sebelum berangkat, usap dada. Ucapkan dalam hati, aku mlebu karya, dudu mlebu perang. Aku masuk kerja, bukan masuk perang. Kalimat ini menenangkan batin. Secara psikologi,
afirmasi menurunkan reaksi agresif. Saudara, kalau kamu damai, iri orang lain akan lapar, karena iri hidup dari reaksi. Kalau kamu tidak memberi reaksi, ia mati kelaparan. Iri seperti api, ia butuh kayu. Kayunya adalah emosimu. Jangan beri kayu, biarkan ia padam sendiri. Iri, jabatan, dan penyakit kuasa. Cahayu, Cah Bagus, ada iri yang lebih berbahaya dari iri pada gaji, yaitu iri pada kuasa. Bukan iri pada uang, tapi iri pada pengaruh. Iri melihat orang didengar, sementara dirinya tidak dianggap. Dalam serat Sabda Palon, ada sindiran, sing kepingin dadi dhuwur, kudu siap dadi sandaran. Yang ingin di atas, harus siap jadi sandaran. Tapi orang yang iri pada kuasa tidak ingin jadi sandaran. Ia ingin jadi atasan tanpa mau jadi penyangga. Di kantor ini muncul sebagai rebut proyek, sikut demi posisi, menjilat ke atas, menekan ke bawah. Orang lupa jabatan itu amanah, bukan piala lomba iri. Dalam Nagara Kertagama, raja dihormati karena melindungi, bukan karena ditakuti. Secara psikologi, orang yang haus kuasa sering memiliki rasa tidak aman, takut tersaingi, butuh pengakuan berlebihan. Maka ia mudah iri, bukan karena orang lain hebat, tapi karena ia takut kehilangan panggung. Kisah nyata saat iri menyamar jadi disiplin. Ada pimpinan yang suka berkata, "Aku tegas demi kebaikan." Padahal tegasnya hanya untuk satu arah, ke bawah. Ke atas ia lembut seperti kapas. Ia tidak iri pada bawahan yang malas. Ia iri pada bawahan yang bersinar. Setiap ada staf dipuji, ia mulai mencari kesalahan kecil, bukan untuk membina, tapi untuk menurunkan cahaya. Dalam pitutur Jawa, wong sing wedi disaingi, tegese durung yakin karo awake dhewe. Orang yang takut disaingi berarti belum yakin pada dirinya sendiri. Akhirnya, timnya tidak berkembang. Orang pintar pindah, yang tinggal yang aman tapi tidak tumbuh. Secara manajemen modern, ini disebut toxic leadership. Pemimpin yang takut kalah akan mematikan potensi tim, dan tim yang mati akan mematikan organisasi pelan-pelan. Ilmu Jawa untuk pemimpin dan yang dipimpin. Ilmu Jawa mengajarkan, pemimpin itu bayangan. Kalau bayangannya bengkok, orang di bawah ikut bengkok. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna menjadi pemimpin karena ia mengalahkan nafsunya dulu, baru mengalahkan musuhnya. Laku bagi yang punya kuasa. Setiap malam, tanya diri, keputusan hari ini membesarkan orang atau membesarkan egoku? Ini bukan mistik, ini evaluasi batin. Bagi yang tidak punya kuasa, jangan iri pada kursi,
memperkuat isi. Dalam pitutur Semar, kursi bisa dipinjam, ilmu lan budi kudu digawa mati. Kursi bisa dipinjam, ilmu dan budi dibawa mati. Secara ilmiah, orang yang fokus pada kompetensi lebih stabil emosinya dibanding yang fokus pada jabatan. Ritual Jawa sederhana. Sebelum tidur, letakkan tangan di dada. Ucapkan, "Aku dudu jabatan. Aku manungso sing sinau. Aku bukan jabatan. Aku manusia yang belajar." Kalimat ini menurunkan ketergantungan pada status. Status turun, batin tidak ikut jatuh. Cahayu, Cah Bagus. Jabatan itu seperti pakaian, bisa diganti, bisa dilepas. Tapi batin, kalau rusak karena iri, tidak bisa diganti di toko. Rawatlah ia, lebih dari kau merawat gelarmu. Iri di zaman digital. Like, gaji, dan hati yang bocor. Cahayu, Cah Bagus. Zaman dulu orang iri karena sawah tetangga lebih hijau. Sekarang orang iri karena foto liburan, jabatan di LinkedIn, story rapat di hotel mahal. Padahal yang difoto itu momen, yang tidak difoto itu cicilan. Dalam pitutur Jawa ada kalimat, "Sing katon apik durung mesti penak. Yang tampak bagus belum tentu enak." Media sosial membuat iri makin rajin, karena sekarang kita tidak cuma membandingkan kerja, tapi juga membandingkan hidup. Secara ilmiah, terlalu sering melihat keberhasilan orang lain meningkatkan rasa tidak cukup dan menurunkan rasa syukur. Dalam istilah Jawa, kepengin dadi wong liya, nanging ora gelem dadi awake dhewe. Ingin jadi orang lain, tapi tidak mau menjadi diri sendiri. Di kantor ini muncul sebagai minda diam-diam, iri yang dipendam, senyum tapi panas. Padahal Semar pernah berkata, "Urip iku dudu pameran, urip iku piwulangan." Hidup bukan pameran, hidup itu pelajaran. Kalau hidupmu kau jadikan lomba, kau akan lelah. Kalau hidupmu kau jadikan pelajaran, kau akan tumbuh. Puncak ilmu Jawa, menang tanpa membunuh. Ilmu Jawa tidak mengajarkan, jadilah paling hebat, tapi mengajarkan, jadilah paling waras. Dalam Sutasoma ada kalimat, "Tanhana dharma mangruwa." Tidak ada kebenaran yang mendua. Artinya, kalau niatmu baik, jalanmu tidak perlu licik. Menang tidak harus menjatuhkan, naik tidak harus menginjak. Dalam Bharatayuddha, Pandawa menang bukan karena iri, tapi karena setia pada dharma. Dharma itu apa? Dalam bahasa mudah, jalan yang jujur pada hati dan tanggung jawab. Ritual batin Jawa pamungkas. Setiap pagi, tanya diri, hari ini aku mau menjadi lebih baik atau terlihat lebih hebat? Kalau jawabannya terlihat, bersiaplah iri datang.
Kalau jawabannya menjadi, iri akan kehilangan makanan. Dalam psikologi, orang yang fokus pada proses lebih bahagia dibanding yang fokus pada pengakuan. Jadi, bahagia itu bukan hasil gaib, ia hasil kebiasaan batin. Penutup, mengusir iri bukan kutukan. Ia tanda ada bagian dirimu yang ingin diperhatikan. Jangan dimusuhi, didiklah. Seperti anak kecil yang rewel, iri rewel karena merasa kurang. Tugasmu bukan memukulnya, tapi mengajarinya merasa cukup. Dalam pitutur Jawa, cukup iku dudu saka duwe akeh, nanging saka ora kepengin kakehan. Cukup bukan karena punya banyak, tapi karena tidak ingin berlebihan. Kalau hatimu cukup, kantor tidak akan jadi medan perang. Ia jadi ladang belajar. Orang naik, kau belajar. Orang jatuh, kau empati. Kau tidak sibuk menghitung nasib orang lain, karena kau sibuk merawat jalanmu sendiri. Cahayu, Cah Bagus, mengusir iri bukan soal doa panjang, bukan soal ritual ribet. Ia soal satu keputusan. Aku mau hidup dengan damai atau hidup dengan dengki. Karena dengki itu panas, damai itu adem. Dan hidup lebih enak dijalani dengan batin yang adem daripada hati yang selalu kebakaran. Aku, Sabdo Palon, tidak mengajakmu jadi suci. Aku hanya mengajakmu jadi waras, jadi jujur pada batin, dan jadi manusia yang tidak sibuk membakar dirinya sendiri demi melihat orang lain hangus. Ngono wae wis cukup. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira,
Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.